Halo Bunda dan pecinta channel kreasi dapur usaha, masih bersama saya Meme. Di video kali ini kita akan membuat brownies crispy, brownies kering yang di-request oleh bunda-bunda di sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membuatnya mungkin bisa untuk inspirasi jualan Bunda mendekati puasa dan lebaran. Untuk bahan-bahannya bisa mulai dicatat ya Bunda. Kita membutuhkan 1 butir telur, kemudian 100 gram gula halus, bisa menggunakan gula pasir yang di blender, lalu 50 gram terigu, bisa pakai protein rendah atau protein sedang, lalu 10 gram susu bubuk, bisa pakai yang full cream, lalu 10 gram maizena. Dan di sini kita menggunakan 40 gram margarin dan 100 gram dark coklat kompon atau coklat batang. Lalu 1/4 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh ekstrak vanila. Bunda juga kalau ingin lebih gurih bisa menambahkan sedikit garam. Kemudian untuk cara membuatnya, kita akan melelehkan coklat dan margarinnya. Bisa Bunda dengan cara ditim atau tidak. Kalau saya tidak mengetim, langsung seperti ini karena sudah ada margarinnya, jadi dia untuk coklatnya tidak akan gosong. Caranya kita aduk-aduk seperti ini, diaduk terus ya Bunda, karena kalau tidak diaduk nanti khawatirnya coklatnya gosong. Nah, setelah dia meleleh, kita matikan apinya, biarkan dulu sampai suhu ruang. Baru setelah itu kita masukkan telur di wadah yang terpisah, kemudian gula halus, vanilla powder. Nah, kemudian kita aduk. Di sini Bunda bisa menggunakan mixer speed 1 atau menggunakan whisk seperti saya seperti ini. Atau kalau tidak punya menggunakan garpu juga bisa atau sendok. Yang penting gulanya ini larut dengan rata. Diaduk terus. Kalau menggunakan mixer speed 1 saja ya Bunda. Jadi jangan terlalu keras untuk speednya, cukup sampai seperti ini saja sampai larut. Kemudian kita akan memasukkan coklatnya. Nah, coklatnya ini sudah suhu ruang ya Bunda, tadi saya katakan jangan sampai coklatnya masih panas karena akan membuat telurnya jadi matang. Nah, ini kita aduk rata seperti ini. Di resep ini saya tidak menggunakan coklat bubuk. Karena apa? Karena untuk coklatnya sudah cukup dari coklat batang ini dan rasanya sudah nyoklat banget. Saya rasa lebih ekonomis tidak menggunakan coklat bubuk. Nah, di wadah yang terpisah kita akan mencampurkan tepung terigunya, kemudian susu bubuk, maizena, dan baking powder. Nah, kita akan mengaduk rata. Bunda bisa menggunakan ayaan kalau ingin lebih bagus lagi hasilnya. Di sini saya hanya menggunakan spatula, yang penting kita mengaduknya benar-benar rata ya. Jadi baking powdernya akan benar-benar tercampur rata. Kemudian kita akan memasukkan campuran terigu ini ke dalam adonan coklat tadi. Di sini sebaiknya kita tuangkan secara bertahap saja. Nah, kita akan mengaduknya seperti ini. Agar tidak berkumpal, jadi kira-kira sekitar 2 atau 3 kali tuang ya Bunda. Kita akan mengaduknya kembali. Ini kalau Bunda menggunakan mixer bisa, tapi speed 1 dan sebentar-sebentar saja ya Bunda. Jangan terlalu lama karena akan membuat nanti hasilnya keras. Nah, kita akan mengaduknya sampai benar-benar rata. Dan adonan ini nanti berat, jadi hampir seperti adonan muffin.
Kemudian kalau kita sudah aduk rata ini, diamkan dulu sekitar 10 menit. Nanti adonannya akan kental. Kalau sudah 10 menit kita diamkan, kita akan memasukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini konsistensi adonannya. Kenapa kita diamkan 10 menit? Agar nanti adonannya itu tidak melebar ya Bunda. Biasanya untuk jenis ini memang kuenya akan melebar. Itu yang harus kita antisipasi agar adonan tidak terlalu encer. Kita diamkan dulu sekitar 10 menit. Nah, untuk proses pengovenannya kita akan menggunakan 2 cara. Jadi terserah Bunda punya yang mana. Kalau yang mungkin yang umum seperti ini ya Bunda. Kita menggunakan margarin untuk mengoles loyang. Tapi adonan ini hasilnya akan lengket di loyang. Jadi memang kita waktu mengoles margarinnya ini harus rata dan tebal. Karena kalau kurang tebal biasanya dia lengket dengan loyangnya. Ini satu yang harus diperhatikan jika Bunda menggunakan loyang biasa seperti ini. Nah, setelah kita oles, kita akan menyemprotkan adonannya. Di sini saya membuatnya memang kecil-kecil, terserah untuk ukurannya. Dan jangan lupa berikan jarak yang cukup untuk satu ke satu yang lain, karena adonan ini akan melebar. Nah, seperti ini. Ini saya buat agak gendut karena nanti tidak flat bentuknya agak bagus jadinya nanti. Nah, kalau untuk bentuk sendiri mungkin Bunda bisa sesuaikan dengan selera. Untuk ukuran juga. Nah, di sini saya bikin yang kecil-kecil karena biasanya untuk pesanan-pesanan di toples cenderung lebih memilih kue kering yang kecil-kecil. Untuk rasanya ini nyoklat banget Bunda, benar-benar kerasa browniesnya. Jadi mungkin kalau Bunda berpikir seperti Good Time, saya rasa tidak. Jadi ini rasanya berbeda dengan Good Time. Rasanya lebih brownies yang dikeringkan. Nah, seperti ini. Ini saya lebih detailkan untuk cara menspuitnya. Mungkin Bunda ingin tahu lebih dekat dan saya menambahkan topping kacang. Di sini kacangnya saya menggunakan kacang morin atau kacang yang biasanya digunakan untuk topping donat. Nah, Bunda bisa menggunakan choco chip, almond, atau apa saja yang Bunda mau. Menyesuaikan saja. Di sini saya karena kebetulan punya kacang untuk donat, ini saya gunakan untuk toppingnya. Mungkin Bunda menggunakan kacang mede juga lebih bagus, lebih enak. Nah, ini ovennya. Bunda banyak yang bertanya saya menggunakan oven apa. Ini untuk tutorial kali ini saya memang menjelaskan ya Bunda, saya sebenarnya menggunakan otang. Ini oven hob yang otang, hanya saja dia nempel dengan kompor di bawahnya. Tapi di dalamnya sudah ada termometer. Ini banyak sekali yang bertanya saya menggunakan oven apa. Ini yang saya gunakan selama ini. Untuk membuat video ya Bunda. Kalau saya sendiri biasanya dalam jumlah besar saya menggunakan oven besar ataupun kadang saya menggunakan oven listrik. Di sini saya menggunakan otang, mungkin Bunda-bunda di sini banyak yang menggunakan otang. Jadi kita sama ya Bunda. Nah, ini hasilnya. Tadi kita oven selama sekitar 12 menit. Hasilnya seperti ini. Saya mengovennya tadi itu hanya sekitar 12 menit, hasilnya lebih mirip brownies, chewy dia, tidak crispy. Nah, kalau Bunda ingin crispy mungkin sekitar 20 menit. Dan
Ini cara yang kedua. Di sini saya menggunakan silpat. Mungkin Bunda sudah pernah dengar ya namanya silpat. Dia seperti kertas, tapi kertasnya itu mirip kain. Dan ini teksturnya seperti lilin. Dia anti lengket. Nah, di sini kenapa saya gunakan silpat? Karena kita tidak perlu mengoles loyang. Dijamin dia tidak akan lengket. Di sini keuntungannya silpat. Silpat bisa Bunda beli di toko bahan kue. Harganya kalau tidak salah satu lembarnya sekitar 25.000. Dan itu bisa digunakan berkali-kali ya Bunda, bukan cuma sekali. Kalau kotor tinggal dicuci atau dilap saja, kita bisa gunakan kembali. Ini banyak sekali fungsinya. Salah satunya kalau Bunda ingin membuat almond crispy, jajanan khasnya Surabaya yang sempat lagi tren beberapa waktu yang lalu. Nah, setelah di oven hasilnya akan seperti ini. Ini keuntungan silpat Bunda. Nah, Bunda sama sekali tidak ngoyo. Bunda tidak akan mengalami yang namanya lengket dengan loyang. Hasilnya akan lebih cantik. Nah, ini hasilnya Bunda. Dia benar-benar crispy seperti ini. Nah, kalau untuk yang waktu oven 12 menit memang dia lebih agak basah ya Bunda. Istilahnya cuy, tapi kalau untuk Bunda ingin crispy tadi saya jelaskan mungkin bisa mengoven dalam waktu 20 menit dengan suhu 150 derajat. Oke Bunda, selesai video tutorial kita. Saya Meme dari Kreasi Dapur Usaha.